Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas semester akhir di mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Wawan Kurniawan Eskom Mkom. Dan adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai skandal Cambridge Analytica dan Facebook. Oke, saya Andi Yulia Rahmawanti. Saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Andi Yulia Rahmawanti, sebagai pemateri pertama dengan NIM 261-2011-42. Kemudian Nur Hayati sebagai pemateri kedua dengan NIM 261-2010-34. Kemudian Nur Hilya Fitra Ramadhani Syam sebagai pemateri ketiga dengan NIM 261-2011-44. Dan pemateri terakhir yaitu Nur Samsam dengan NIM 261-2010-81. Langsung saja saya persilahkan kepada para pemateri. Skandal Cambridge Analytica Facebook. Skandal Cambridge Analytica Facebook adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014. Data ini digunakan untuk mempengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Cambridge Analytica merupakan lembaga konsultan yang disewa penasehat politik Donald Trump, Stephen Bannon, untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Jadi, Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik asal Inggris yang membantu kliennya di sejumlah negara dengan mengkombinasikan penyalahgunaan data, penambangan data, broker data, dan analisis data dengan komunikasi strategis selama masa pemilihan. Perusahaan Cambridge Analytica berdiri sekitar tahun 2013 sebagai anak perusahaan dari grup Strategy Communication Laboratories, sebuah perusahaan riset dan strategi komunikasi yang bermarkas di Chelmsford, Inggris. Dan Facebook yang sekarang berubah nama menjadi Meta adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Yang diluncurkan pada bulan September 2004, Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas di Harvard. Siapa saja klien perusahaan Cambridge Analytica? Selain bekerja pada pemilu yang mengantarkan Donald Trump mencapai Gedung Putih, Cambridge Analytica juga terlibat dalam kampanye politik di berbagai belahan dunia. Nah, di Amerika Serikat, analisis mereka memanfaatkan data untuk menciptakan ribuan pesan yang menyasar pemilu melalui profil-profil mereka, seperti di media sosial, yang mana seperti Facebook, Snapchat, atau layanan streaming sampai dengan Pandora Radio. Nah, media massa Inggris menegarai Cambridge Analytica sebagai pihak yang berada di balik kampanye Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Secara global, perusahaan Cambridge Analytica ini beroperasi di berbagai negara seperti Italia, Kenya, Afrika Selatan, Kolombia, sampai dengan Indonesia. Bagaimana Cambridge Analytica melakukan penambangan data? Cambridge Analytica mengumpulkan data dari mulai identitas pengguna, jaringan pertemanan, hingga like dari pengguna Facebook tersebut. Pada tahun 2014, Cambridge Analytica meminta para pengguna untuk melakukan survei kepribadian. Tak hanya itu, pengguna pun diminta untuk mendownload aplikasi yang mana digunakan untuk menghapus beberapa informasi pribadi dari profil mereka dan dilansir profil teman mereka. Aplikasi apa yang digunakan oleh Cambridge Analytica? This is Your Digital Life. Alexander Kogan, seorang ilmuwan data Universitas Cambridge, mengembangkan sebuah aplikasi bernama This is Your Digital Life. Pada tahun 2014, ia membuat aplikasi ini untuk Cambridge Analytica, di mana Cambridge Analytica kemudian menyusun proses persetujuan sadar atau informed consent untuk aplikasi ini. Data-data yang dipanen ini termasuk diantaranya adalah apa saja yang Anda like di berbagai situs di Facebook. Dengan data yang dibangun dari like ini, algoritma yang dikembangkan Cambridge Analytica bisa mengetahui berbagai hal seperti ras, gender, orientasi seksual, bahkan trauma masa kecil, dan juga kerentanan. Siapakah sosok yang melaporkan dan membuka skandal Cambridge Analytica dan Facebook? Sosok yang melaporkan dan membuka skandal Cambridge Analytica dan Facebook ialah Christopher Wylie. Christopher Wylie merupakan salah seorang ilmuwan data yang berkewarganegaraan Kanada. Christopher Wylie sendiri pernah bekerja untuk Cambridge Analytica.
Yang mana kita ketahui Cambridge Analytica merupakan perusahaan konsultan politik yang dipimpin oleh Alexander Nix. Christopher Wylie merupakan pelapor pelanggaran yang memberikan dokumen tentang bagaimana cara kerja rahasia perusahaan Cambridge Analytica pada The Guardian yang kemudian memicu skandal data Facebook dan Cambridge Analytica. Bagaimana respon founder Facebook terkait skandal Cambridge Analytica dan Facebook? CEO Facebook Mark Zuckerberg meminta maaf atas persoalan dengan Cambridge Analytica. Ia memandang hal ini sebagai sebuah masalah, kesalahan, dan pelanggaran kepercayaan. Namun petinggi Facebook lainnya menolak istilah kebocoran data karena orang-orang yang mengikuti survei melalui aplikasi This Is Your Digital Life bersedia menyerahkan informasi pribadinya. Zuckerberg berjanji akan mengubah kebijakan Facebook demi mencegah kebocoran serupa di masa yang akan datang. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2018, Zuckerberg menerbitkan permintaan maaf mewakili Facebook di berbagai surat kabar. Kemudian pada bulan April, Facebook memutuskan untuk menerapkan peraturan perlindungan data umum ini Eropa di semua wilayah operasi termasuk Uni Eropa. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban founder Facebook terkait skandal Cambridge Analytica dan Facebook? CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan bertanggung jawab secara pribadi karena dia membiarkan pihak ketiga mengakses data pengguna Facebook tanpa izin dan mengatakan perusahaan akan memulai upaya dalam 3 tahun ke depan untuk mencegahnya terulang kembali. Kemudian tidak ada yang dipecat di perusahaan Facebook karena skandal kebocoran data analitika Cambridge, ungkap Mark Zuckerberg. Namun dia mengakui perusahaan tidak cukup fokus untuk mencegah penyalahgunaan dan meminimalkan dampaknya saja. Efek yang menimpa perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook, di mana pada 1 Mei 2018, Cambridge Analytica menyatakan bangkrut dan menutup operasinya pada Mei 2018. Selain itu, Cambridge Analytica berdalih liputan media yang tidak adil telah menutup semua pelanggan dan pemasok perusahaan hingga mereka mengalami krisis finansial. Nah, hingga kebangkrutannya pun, Cambridge Analytica masih tetap membantah telah melakukan tindakan yang ilegal dalam hal pengumpulan data. Nah, selanjutnya itu perusahaan Facebook. Akibat skandal ini, otoritas Amerika Serikat melalui Federal Trade Commission atau FTC akhirnya menjatuhi hukuman denda sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 70 triliun. Nah, pada Rabu 24 Juli 2019, Facebook ini dinilai terbukti melakukan pelanggaran privasi. Meskipun denda ini merupakan yang terbesar dijatuhkan pada perusahaan teknologi, namun tetap saja ada sejumlah pihak yang merasa denda ini masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan pendapatan bulan Facebook sendiri. Sementara itu, pasca putusan ini dijatuhkan, saham Facebook justru menguat 1,8%. Mengapa data sangat diburu dan banyak ditambang sehingga Cambridge Analytica melakukan penambangan? Nah, karena data yang ditambang oleh perusahaan Cambridge Analytica itu digunakan untuk kepentingan kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump pada tahun 2016. Apa sih yang melatar belakangi perusahaan sehingga tidak patuh terhadap tata kelola perusahaan atau pelanggaran etika sehingga terjadi skandal yang disebut sebagai kejahatan elektoral? Nah, yang pertama itu demi mendapatkan keuntungan yang besar. Tak jarang banyak perusahaan yang berusaha untuk menghalalkan segala cara, padahal sebenarnya praktik curang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan perusahaan itu sendiri. Dulu, dampak pelanggaran etika bisnis ini hanya menyebar di lingkungan sekitar perusahaan. Tetapi di era digital ini dampaknya bisa lebih luas, bahkan sampai ke tingkat global. Nah, yang kedua itu, sikap serakah yang dimiliki seseorang dapat menjadikan ia rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang ia inginkan, sehingga ia bisa saja melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis. Nah, demi memuaskan keinginannya, ia tidak akan memperdulikan apa yang ia lakukan.
hal yang harus dilakukan oleh perusahaan teknologi dalam menjamin perlindungan data pribadi, di mana saat ini fitur keamanan adalah salah satu faktor yang akan dipertimbangkan oleh pelanggan dan juga calon pelanggan. Penggunaan enkripsi atau HTTPS dalam metode web atau enkripsi lain dalam pengiriman data ini merupakan salah satu fitur keamanan yang dapat membantu dalam keamanan data pelanggan. Nah, selain itu, fitur two-factor authentication atau recovery methods lainnya adalah pendekatan pengembangan lainnya yang dapat digunakan sebagai daya tarik pelanggan dalam pengamanan data. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan keamanan, di mana setiap pengembang saat ini harus memiliki sebuah payung yang digunakan dalam pengamanan data, terutama data pelanggan. Payung ini biasanya dibentuk dalam sebuah kebijakan privasi. Nah, dalam pembuatan kebijakan ini, pastikan dibuat dalam format sesederhana mungkin dan dalam bahasa yang mudah dimengerti dengan tanpa melupakan aspek transparansi dan keamanan. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.